Selamat datang kembali di channel yang membahas seputar olahraga. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar channel ini semakin berkembang. Sassuolo akan bertandang ke markas Inter Milan di Stadio Giuseppe Meazza untuk melakoni laga pekan ke-6 Serie A 2023-2024, pada Kamis tanggal 28 September 2023 pukul 1.45 WIB. Sebagai tim kuat penghuni puncak klasemen sementara Serie A, Inter Milan tentunya membuat gentar calon lawan-lawannya, termasuk Sassuolo. Sassuolo sendiri sedang dalam performa puncak setelah sukses mengalahkan raksasa Italia, Juventus dengan skor 4-2 pada akhir pekan lalu di pekan kelima Serie A. Namun, pelatih Sassuolo, Alessio Dionisi sadar betul lawan berikutnya, Inter bakal lebih sulit ketimbang Juventus. Pasalnya, selain memiliki skuad berkualitas tinggi, Inter menjadi satu-satunya tim yang menorehkan 5 kemenangan beruntun di awal musim ini di ajang Serie A. Berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Alessio Dionisi mengaku jika Inter merupakan lawan yang lebih superior ketimbang Juventus. Kemenangan melawan Juventus memberi kami dorongan yang sangat positif karena kami sukses meraih hasil bagus melawan tim yang levelnya lebih tinggi dari kami, ujar Dionisi, seperti dilansir FC-Inter1908.it. Sekarang saya tidak ingin membahas Juventus lagi. Apa yang telah kami lakukan saat mengalahkan Juventus tidak akan cukup untuk bisa meraih poin melawan Inter karena saat ini Inter lebih superior. Besok kami harus mencoba menyulitkan lawan, yang tampaknya tidak dapat dikalahkan. Dibutuhkan keberanian dan kepribadian karena sulit membayangkan bermain di San Siro melawan Inter selama 90-100 menit, namun akan ada momen di mana kami akan menguasai bola dan kami harus bermain bagus. Fratesi, saya mendoakan yang terbaik untuknya. Senang bisa bertemu dengannya lagi besok. Davide sudah beradaptasi dengan baik di Inter. Bek sayap Inter Milan, Juan Cuadrado belum sepenuhnya pulih dari cedera, dan masih harus absen di laga Nerazzurri berikutnya melawan Sassuolo di pekan ke-6 Serie A 2023-2024 pada tengah pekan ini. Hal ini menurut FC Inter News, bahwa pemain asal Kolombia itu masih berlatih secara terpisah dari skuad Nerazzurri dan kemungkinan besar tidak akan tersedia melawan Nero Verdi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 dini hari WIB. Cuadrado melewatkan laga pembuka fase grup Liga Champions saat Inter bertandang ke markas Real Sociedad karena masalah tendinitis. Sejauh ini, Cuadrado belum tampil untuk Inter sejak kembali dari jeda internasional. Pemain berusia 35 tahun itu juga tidak masuk dalam skuad untuk pertandingan tandang Serie A melawan Empoli pada minggu lalu. Dia tetap tinggal untuk berusaha memulihkan kondisinya di saat anggota tim lainnya melakukan perjalanan ke Tuscany. Sebelumnya Cuadrado diprediksi bakal fit saat pertemuan melawan Sassuolo. Namun menurut laporan terbaru dari FCIN, kecil kemungkinan hal itu terjadi. Cuadrado terus berlatih sendiri sejak kemarin, terpisah dari anggota grup lainnya. Dia diharapkan bisa kembali beraksi saat pertandingan Inter melawan Salernitana pada akhir pekan ini. Sebelum jeda internasional, mantan bek sayap Bianconeri ini bermain di setiap pertandingan Inter di Serie A meski masuk sebagai pemain pengganti. Jurnalis Italia, Paolo Condo menilai bahwa persaingan dari Carlos Augusto untuk memperebutkan posisi starter di bek sayap kiri Inter Milan menjadi hal yang positif bagi Federico Di Marco. Melalui artikelnya yang diterbitkan oleh La Repubblica via FC Inter News,
Kondo menyebut bahwa dengan kedatangan Augusto membuat Di Marco semakin berupaya meningkatkan level permainannya demi mempertahankan peran inti di skuad. Di Marco memulai musim ini dengan sangat mengesankan, mencetak gol spektakuler dalam kemenangan 1-0 Inter di kandang Empoli. Selain itu, dia juga sudah menorehkan 3 assist hanya dalam 5 laga di ajang Serie A musim 2023-2024 ini. Tentu saja, umpan-umpan yang akurat dan ketajaman Di Marco telah menjadi komponen utama dalam cara Inter menyerang. Musim lalu, kualitas pemain internasional Italia itu membuat Robin Gosens harus puas di bangku cadangkan, terutama di pertandingan-pertandingan penting. Hal itu mendorongnya hengkang ke Union Berlin, dan posisinya di Inter pun digantikan oleh Augusto. Augusto bisa dibilang tampil luar biasa untuk Monza musim lalu. Dia membuat prestasi sensasional dengan menorehkan 6 gol dan 5 assist untuk Brianzoli. Sejauh musim ini, Augusto telah menunjukkan tanda-tanda awal yang menjanjikan untuk Inter. Pemain berusia 24 tahun itu melakoni debut penuhnya untuk Nerazzurri saat melawan Real Sociedad di Liga Champions. Augusto menunjukkan penampilan yang solid dalam pertandingan itu, bahkan dalam situasi yang sangat sulit. Penampilannya terus berkembang meski lebih sering menjadi pengganti Di Marco. Performa kedua bek sayap ini bisa membuat pusing pelatih Inter, Simone Inzaghi untuk menentukan pilihan utama di sisi kiri. Namun dalam pandangan Kondo, itu menjadi sesuatu yang sangat positif, khususnya untuk melecut performa prima Di Marco. Kami telah melihat Federico Di Marco sebagai pemain paling berkembang, tulis Kondo. Di Marco terus berkembang lebih jauh lagi. Mungkin karena adanya persaingan dari Carlos Augusto, yang menjadi hal baik untuknya. Gelandang legendaris Italia, Marco Tardelli menilai bahwa peran Hakan Calhanoglu sangat vital di Inter Milan. Menjadi bintang tamu di program Rai 290 Minuto, Tardelli menyoroti pentingnya pemain asal Turki itu bagi skuad Simone Inzaghi selama beberapa bulan terakhir. Dia juga menilai Inzaghi memiliki skuad yang sangat menjanjikan di semua lini. Calhanoglu untuk yang kesekian kalinya menunjukkan performa apik saat Nerazzurri menang 1-0 atas Empoli pada pekan kelima Serie A 2023-2024, Minggu, tanggal 24 September 2023. Dia sangat penting, sama seperti semua pemain di lini tengah Inter saat melawan Empoli, kata pria berusia 69 tahun itu tentang kontribusi Calhanoglu, seperti yang dilansir football-italia.net. Inzaghi telah menciptakan departemen yang berkualitas tinggi. Inter memiliki skuad yang hebat dan manajemen yang lebih baik. Tardelli merasa bahwa mempertahankan Inzaghi meski mengalami awal yang sulit pada musim lalu terbukti menjadi keputusan yang sangat baik. Terima kasih telah menyaksikan video channel ini, nantikan video-video channel ini selanjutnya.